Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Kanugraha Agung dan saya dari Universitas Amika Yogyakarta, Prodi Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman saya, di mana teman saya ini pernah menjuarai beberapa lomba dan pernah juga bekerja di salah satu instansi yang eh, termasuknya besar lah. Dan ini adalah Adim Jamaridwan. Oke, terima kasih Mas Kanu atas kesempatannya. Halo Mas Kanu, lama tidak Halo, berjumpa. Saya ya Adim, betul. dulu teman saya sekolah Mas Kanu ini. Eh, Ya, jadi langsung saja kenalin, nama aku Adim Diamaridwan atau sering disapa Adim. Saya adalah sekarang mahasiswa S1 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Wali Songo Semarang, semester 7. Semester 7. OTW semester 7 ya. Kita masih OTW satu semester angkatan dong BTW. 7. Ya, Oke. angkatan tua lah ya. Ya, Oke. Mas Adim sekarang kesibukannya apa nih kalau kayak udah di rumah aja ini. kesibukannya sih sekarang saya kuliah, yang pastinya yang itu utama kuliah. Terus juga Hmm. di samping kuliah saya di Semarang juga di pesantren. Terus juga ada lagi saya freelance karena hobi saya desain, dan desain itu menurut saya bisa dijadikan ladang pekerjaan. Jadi saya freelance Betul. desainer grafis, tapi juga ada full time desain grafis di sebuah partai di Asik. pengurus partai Provinsi Jawa Tengah, yaitu partai PKB. Seperti itu Mas, full time Widih, di situ. gila. Orang dalam nih jadi guys. Teman saya ini adalah orang dalam sekarang. Iya. Kenapa Mas Adim dari dulu kayak waktu kan kita kan satu kelas nih dari SMK ya. Kita Ya, jurusan rekayasa betul. perangkat lunak yang basicnya sebenarnya lebih ke software. Tapi Mas Adim ini Ya. beda dari yang lain. Dia ini lebih suka ke desain. Ini kenapa Mas Adim kenapa tiba-tiba suka desain ini? Nah, kebetulan dulu itu pas waktu sekolah sih, pas SMK itu, ya itu awal mula suka desain. Sebenarnya dari waktu SMP itu juga sudah mulai desain, tapi dulu itu masih Hmm. pakai HP aplikasinya itu ada Pixel Lab itu dulu. Oh Pas ya, waktu SMP itu udah ada rasa suka terhadap dunia dunia desain seperti itu, tapi ya itu hanya sebatas mengulik melalui handphone. Dan menurut saya kalau dari handphone sendiri kan itu kurang profesional kalau untuk pekerjaan seperti itu. Nah, ketika bener. sekolah itu dulu jurusannya sebenarnya software, tapi ternyata pemrograman malah saya terjerumus ke bidang desain, karena ya ternyata Hmm. desain yang saya sukai ketika SMP itu waktu SMA itu dapat saya kembangkan dengan cara, dulu ada Pak Guru. Ya, Pak Guru Ya, dulu namanya Pak Barik Pak itulah, Guru. dulu guru Oh, Pak Barik kita. ya, ya. Saya dan Mas Kanu itu waktu sekolah itu yang sering membimbing kita lah. Nah, itu Itu waktu SMK itu kemarin kalau nggak salah Mas Adim sempat ikut LKS ya, lomba apa itu LKS itu? ya betul, LKS. Dulu waktu Lomba karya sekolah siswa ya. SMK itu pas kelas 3 itu mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat kota terlebih dahulu dulu Mas. Tingkat kota Hmm. terlebih dahulu, terus ternyata juara satu, dan yang juara satu itu mewakili kota Pekalongan di tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan itu dulu Bener. juara 3. Ya. Hmm. Tahun 2021 kalau nggak salah. Kemarin kalau nggak salah aku denger-dengar Mas Adim ini masuk ke UIN itu apa namanya? Pakai beasiswa ya? Win. Ah ya, Itu benar. gimana tuh ceritanya kok bisa dapat beasiswa itu? Apa gara-gara LKS Nah, itu? sebenarnya kalau beasiswa lebih ke ini sih, pas waktu daftar. Jadi pas waktu daftar kuliah dulu itu saya mengambil jalur jalur masuk itu melalui jalur ini apa? Jalur mandiri prestasi gitu loh, mandiri Mandiri prestasi. prestasi. Oke. Heeh. Nah, pas mandiri prestasi tersebut itu saya menggunakan itu sertifikat dari juara LKS di kota sama kabupaten, dua itu, Oh. di kota dan Hmm. kabupaten. Dan ternyata diterima melalui jalur mandiri prestasi tersebut melalui bidang desain gitu. Nah, Hmm. terus dengan melalui jalur mandiri prestasi tersebut akhirnya kan ada apa ya, kayak jalur masuk sendiri, akhirnya ada perhatian tersendiri lah dari pihak kampus gitu untuk Hmm. orang-orang yang masuk jalur tersebut gitulah. Ketika aku
kuliah itu ada pengumuman melalui chat si chat gitu. Selamat kamu diterima dan mendapatkan UKT golongan pertama, golongan 1 karena setelah dilakukannya sertifikasi prestasi gitu. Jadi kayak sertifikatnya mungkin dicek atau gimana gitu. Nah, itu akhirnya mendapatkan beasiswa sih pas awal itu. Jadi cuma kuliahnya golongan 1 untuk UKT-nya gitu. Satu semester berarti cuma 400.000. satu semester 400.000 ya? Itu berapa persen Ya, itu beasiswa ya kalau boleh tahu itu? 400.000. Tapi Gila terus ya. juga pas semester 2 atau semester semester 3. 3 kayaknya. Itu Hmm? aku daftar beasiswa, tapi beasiswa ke itu sih Basnas. Basnas itu Badan Zakat Amil Zakat Nasional itu kah kayak zakat-zakat dari Kemenak gitu. Emang itu kan sejalur sama UIN Wali Songo kan. Iya Gitu. betul. Terus itu saya juga memanfaatkan sertifikat yang ada, ternyata diterima. Jadi dengan UKT saya yang masih tetap bayar 400.000, tapi juga saya setiap semesternya itu dapat uang dari Basnas sejumlah 3.500.000. Jadi uang itu sebenarnya untuk bayar UKT, tapi ternyata UKT ku cuma 400, jadi 3.500.000 dipotong 400, masih sisa 3.100.000. 3.100.000 itu lumayan banyak untuk bahkan Lumayan. apa namanya gaji di Semarang kayaknya nggak nyampe segitu ya mas ya. Ya, UMR Semarang nggak nyampe. Tapi masih sampai sekarang itu beasiswa atau udah enggak Masih sekarang? itu sampai semester 8. Sampai semester 8 ya. Gila berarti Iya. kuliahnya minim mengeluarkan uang nih. Bagus. Nah, waktu Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mas ya. Berarti waktu tapi nggak sampai situ kan? Maksudnya desain itu nggak cuman sampai dari beasiswa dapat beasiswa udah tuh berhenti desain. Bahkan tadi Mas Adim bilang Iya. sampai detik ini nih. Kemarin juga aku dengar-dengar nih Mas Adim masuk ke apa namanya bandara ya, Bandara Semarang ya, Bandara, betul. magang ya kalau nggak salah itu ya. Magang ya, Itu intern. magang mandiri atau gimana Mas? Jadi itu sebenarnya magang itu kan program dari kampus. Program dari kampus Hmm, itu kayak ya emang setiap mahasiswa kan ada apa namanya program seperti magang, KKN gitu dan lain ya benar. sebagainya lah itu. Kalau di aku itu ada tahapannya, ada magang, terus habis magang itu karena kami termasuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, akhirnya juga di semester 6 kemarin itu ada praktik dakwah. Yang pertama ada magang, terus ada praktik dakwah, terus ada hari ini saya masih KKN gitu, masih KKN. Lah magang itu kemarin kebetulan kalau di kampusku itu tempatnya cari sendiri gitu. Tempatnya Tempatnya cari sendiri sendiri. terserah mau di mana seperti itu. Nah, kemarin saya bersama teman saya teman saya 2 orang, aku dan temanku itu mencoba masuk Hmm. ke bandara. Masuk ke bandara ya kami kan yang dibutuhkan CV terus portofolio dan Iya lain benar. sebagainya. Akhirnya kan ya saya kumpulkan CV-nya, saya serahkan ke pihak bandara, ternyata di-approve untuk magang di sana selama kurang lebih 2 bulan lah kemarin. 2 bulan ya. Itu bikin apa aja tuh Mas 2 bulan tuh di bandara? Kebetulan waktu di sana ya karena saya dan teman saya itu di bidang, jadi jurusan kami itu komunikasi dan penyiaran Islam, tapi itu ada Hmm. penjurusan tersendiri gitu, ada broadcasting, ada jurnalistik, dan yang satunya lagi ada public relation seperti itu. Nah, kalau Benar. broadcasting kan ya seperti di TV-TV seperti itulah ya. Kalau Hmm. jurnalistik ya wartawan-wartawan dan lain Ya, sebagainya gitu, jurnalis lah. Nah, kalau public relation sendiri ini yang lumayan apa ya, memiliki ruang gerak untuk di dunia pekerjaan itu lebih luas seperti itu. Nah, akhirnya biasanya public relation ini lebih ke kehumasan. Setiap oh perusahaan humas. kan memiliki humas. Nah, Hmm. setiap perusahaan memiliki humas. Akhirnya kami kemarin masuk ke humas dari Bandara Ahmad Yani Semarang gitu. Enggak bandara sih, tapi kalau di bandara itu namanya biasanya PT Angkasa Pura cabang mana gitu. PT Angkasa PT Pura Angkasa 1 Pura. cabang. Ya, PT Angkasa Pura 1 cabang Bandara Ahmad Yani Semarang seperti itu. Nah, kemarin kita Oh. masuk ke situ dengan berbekal apa namanya penjurusan public relation. Kebetulan saya sendiri penjurusannya enggak ke broadcast yang TV-TV ataupun jurnalis yang wartawan gitu. Tapi saya mengambil ke Hmm. public relation gitu. Public relation itu biasanya humas, terus yang mengelola sosial media,
mengelola media. Kayak ada wartawan yang datang ke bandara kalau ada informasi yang diperlukan, terus juga membangun komunikasi dengan stakeholder dan lain sebagainya. Itu biasanya tugasnya public relation. Kemarin tuh poster-poster yang ada di Jalan Ahmad di sekitaran bandara itu juga Mas Adim juga tuh yang foto itu ya. Ya, jadi di Bandara Ahmad Yani itu ada proyek namanya itu Pembangunan. leveling pick up zone gitu. Jadi itu kayak Bandara Ahmad Yani itu kan termasuk bandara yang di laut gitu ya. Itu di bagian utara Semarang. Itu sebenarnya itu kayak konsep dari Bandara Ahmad Yani itu bandara terapung gitu. Ya emang terapung itu bawahnya itu rawa-rawa gitu. Nah, dengan kondisi bandara seperti itu, ternyata setiap tahunnya bandara itu turun. Akhirnya di tahun ini itu ada proyek leveling pick up zone, jadi mau dinaikkan gitulah. Nah, dengan adanya proyek itu dari tim desain atau media dari bandara itu yang dipegang dari public relation itu, dari pihak bandara itu pengennya proyek tersebut itu ditutupi atau kayak biar nggak kelihatan gitu. Akhirnya kami sama teman-teman dari PR kemarin itu kayak membuat itu inisiasi terkait itu banner. Jadi kayak foto-foto wisata yang ada di Semarang itu dibuat sepanjang berapa ratus meter gitu untuk menutupi proyek tersebut. Itu kebetulan saya yang bikin, terus juga saya yang moto keliling-keliling Semarang, ke Sampokong, ke Kota Lama, ke Lawang Sewu, ke mana lagi gitulah wisata. Berarti nggak cuma foto-foto bandara aja ya? Enggak, malah justru itu isinya itu foto wisata yang ada di Semarang. Jadi kan niatnya biar orang itu turun ataupun mau naik dari bandara itu malah lihatnya bukan proyek tapi melihatnya Semarang ada ini, Semarang ada. Iya benar. Gitu. Oke, bagus itu. Terus aku baru dapat informasi nih waktu Mas Adim perkenalan nih. Kok bisa gitu loh Mas, masuk ke partai PKB itu kok bisa? Gimana ceritanya tuh? Kalau ke partai sendiri ya mungkin itu pengaruh dari pergaulan di kampus mungkin ya. Kalau di kampus sendiri kan kebetulan saya lumayan aktif dan sering mengikuti beberapa event di kampus. Beberapa event di kampus ternyata ketemu orang dari partai gitu. Nah, ternyata dari partai sendiri kan ya selain di kampus kayak freelance gitu kan kadang yang mengikuti event-event yang ada di kampus. Akhirnya kan ketemu orang-orang yang ada di Semarang nih kayak yang ternyata yang sering pegang event ini, event itu gitu. Nah, pas waktu kemarin ada event dari Kementerian Agama itu di kampus kami kan gitu. Itu kebetulan ternyata saya bertemu sama yang mengelola media dari partai tersebut, PKB Jawa Tengah gitu. Nah, kebetulan ketemu akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata mereka membutuhkan orang tentang media gitu, yang paham mengelola tentang medianya media, juga ya. mengelola medianya gitulah. Nah, akhirnya saya ditawari untuk ikut bantu-bantu gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang ini masih aktif mengelola sosial media ataupun ya membuat yang ranahnya desain lah, karena basic saya kan desain gitu. Benar. Berarti relasi juga dibutuhin ya Mas ya. Freelance itu masih sampai sekarang atau enggak? Freelance masih sampai sekarang, jadi kayak dari mana aja mungkin juga saya kadang promosi di TikTok, akhirnya nyantel beberapa klien-klien, terus juga kan sering personal branding lah. Saya sering personal branding bahwa diri saya ini sebagai desainer, jadi sering mungkin teman-teman yang melihat ataupun ada temennya temen gitu kan, mau desain ke ini aja gitu. Akhirnya freelance ya masih jalan sampai sekarang. Kalau ada yang butuh ya saya siap gitu. Oke. Terakhir nih Mas, karena ini durasinya juga udah panjang nih ya, dari awal waktu SMK ini Mas Adim ya. Ada ini nggak sedikit kata-kata motivasi buat teman-teman mungkin yang bahkan dari SMK nih? Silakan. Motivasi. Ya kayak menurutku semua itu harus belajar sih, kayak kita itu awalnya nggak tahu apa-apa, tapi dengan belajar, mau berusaha, terus juga mau mencoba, itu yang akan menghasilkan apa yang akan dijalani saat ini seperti itu. Kayak saya dulu desain itu ya nggak bisa terus kayak
mungkin sekarang juga bergelut di event gitu kan, sering ikut event di mana-mana. Event itu ya saya nggak bisa. Terus juga menurut saya di umur yang seperti saya ini mungkin masih di ranah anak-anak kuliah ataupun anak-anak sekolah gitu, itu waktunya kita belajar. Terus juga kalau saya sendiri itu memiliki prinsip kayak, ya bukan prinsip ya, kayak mindset itu, aku di Semarang itu jadi babu nggak apa-apa gitu. Kayak maksudnya di Semarang saya mengikuti event kadang itu cuma lihat-lihat toh Mas, cuma lihat-lihat terus cuma belajar, mengamati dan lain-lain. Tapi Iya, akhirnya iya. mendapatkan pembelajaran dari situ kan. Jadi membangun relasi itu kan penting. Sama sama halnya kayak relasi sama orang dalam itu kan sama kan. Jadi Iya, benar, benar, benar. perbedaan relasi dan orang dalam itu tidak ada. Jadi relasi itu ya Benar, orang benar. dalam itu ya hasil dari relasi. Tapi kecuali kalau Benar. orang dalam sepupunya ini ikut kerja nggak bisa apa-apa itu. Nah, kita itu Benar. perlu, kalau pas waktu dengan umur yang saat ini itu menurut saya itu kita waktunya belajar, waktunya menggali apa ya, potensi diri kita. Kalau bisa menurut saya itu setiap orang itu fokus di apa ya, fokus di potensi masing-masing gitu. Kalau saya Benar, ini benar. emang bisanya di desain, ya udah kita kulik desain aja. Kalau kalau sekolah pintarnya matematika, ya udah matematika aja kalau yang paling. Tapi kalau emang masih Benar. memiliki tanggung jawab kayak di sekolah harus belajar IPS, apalagi ketika dulu sekolah ada akidah akhlak, fikih, Al-Qur'an, hadis dan Benar, lain benar. sebagainya, yaitu tanggung jawab kan, tanggung jawab. Tapi ketika emang Benar. sudah waktunya bekerja, kalau emang potensinya apa ya itu yang dipelajari aja, nggak usah meluas-meluas ke yang lain. Jadi kita itu memiliki apa yang bisa kita tawarkan dari diri kita sendiri kan. Aku bisanya desain, ya udah desain gitu. Tapi kalau Siap. desain udah bisa kan bisa mempelajari yang lain, yang lain, yang lain. Seperti itu Hmm. Mas. Oke, itu dari Mas Adim ya, kalimat terakhir dari Mas Adim. Dan mungkin karena durasinya Yoi. udah lama ini saya cukupkan dulu. Terima Oke. kasih banget buat Mas Adim udah menyempatkan Ya, waktunya buat sama-sama. saya interview ya buat UAS ini. Oke. Mungkin saya juga minta maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Sebenarnya dari kemarin ini aku udah mau interview sama Mas Adim, cuman karena satu dan Aman lain Mas. hal ini. Iya, Sorry nih Mas Adim ya. aman. Oke, mungkin saya Siap, tutup. aman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.